Bau busuk. Selamba je diorang buang kan sampah daripada tingkat atas. Flat ni itu paling kotor di Pulau Pinang. Terletak di Perai Pulau Pinang. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kukuraraya Channel, tempat dimana kita bisa ngomongin hal-hal yang mungkin agak pedas gitu ya, tapi tetap menghibur tentunya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang aneh sih, bikin garu-garu kepala gitu ya. Jadi beberapa netizen Malaysia dan juga konten kreator asal Indonesia yang lagi kerja di Malaysia, entah kenapa mereka tuh ya kayak punya message khusus atau apa, kita kurang tahu gitu ya, yang seolah-olah itu seperti ngerendahin Indonesia gitu ya. Katanya Indonesia itu negara kotor lah, penuh sampah, nggak teratur. Bahkan ada yang bilang kalau di Indonesia itu nggak maju. Kayaknya mereka punya lupa ingatan deh. Apakah mereka pernah mikir kalau negara yang mereka banggakan itu ya sebenarnya nggak jauh beda juga gitu kan? Nah, berangkat dari situ, sehingga kita tentunya ya pengen cari tahu gitu ya, apakah benar yang mereka gembar-gemborkan Malaysia itu bak surga dunia gitu ya. Serius deh ya, saya rasa mereka nggak cuma lupa lihat di Indonesia, tapi juga lupa melihat sampah di depan pintu mereka sendiri. Pantesan gitu ya, banyak yang ngomongin Indonesia yang katanya penuh sampah, ternyata mereka nggak lihat kalau negara mereka sendiri ya jangan ditanya lah ya. Kita lihat aja video ini, siapa tahu kan mereka baru sadar gitu ya. Ternyata sampah itu bisa ada di mana aja, nggak cuma di Indonesia. Oke, langsung aja kita lihat video yang katanya lebih teratur, lebih bersih, dan lebih maju. Mari kita tonton bareng-bareng. Bau busuk. Selamba je diorang buang kan sampah daripada tingkat atas. Bukan Flat ni sampah itu. paling kotor di Pulau Pinang. Terletak di Perai Pulau Pinang. Macam mana penduduk kat flat ni boleh menjalani kehidupan dalam persekitaran yang macam ni? Busuk, kotor, meloyakan. Flat ni jadi macam ni sebab mentaliti penduduk dia yang tak dapat diubah. Sikap pemalas dan tak bertanggungjawab. Just campak je sampah daripada atas. Dan macam-macam kempen kebersihan dan gotong royong dilakukan. Tapi keadaan masih sama. Seawal 5 pagi, penduduk di tingkat atas akan campak sampah ke bawah sebelum diorang ke tempat kerja. So, koridor di bahagian bawah ni akan dipenuhi oleh ratusan plastik sampah. Bersih banget tuh. Pandangan macam ni dah biasa di flat ni. Penduduk di sini dah lali dengan keadaan macam ni. So, penduduk yang tinggal di tingkat paling bawah lah yang akan terkesan. Terpaksa menghidu bau busuk. Katanya tong sampah besar ada disediakan di setiap aras. Tapi tabiat buruk mencampak terus sampah ke bawah dan menjadi pilihan mereka. Kita dengar tadi ya, kalau ada disediakan tempat sampah gitu ya, kata abang ini tadi. Tetapi kenapa buang sampah sembarangan gitu ya? Ini sih sebenarnya hanya pada kebiasaan diri sendiri saja sih. Kalau mau berubah ya biasanya ya, kalau orang itu memang dididik dari kecil itu suka buang sampah pada tempatnya gitu ya, mereka itu akan risih apabila membuang sampah itu sembarangan gitu ya. Dan biasanya kalau tidak ada tempat sampah di dekat mereka itu biasanya sampah itu dikantongin dulu gitu guys. Setelah ada tempat sampah, barulah sampahnya dibuang ke tempat sampah itu gitu kan. Itu kalau orang yang memang terbiasa nggak buang sampah sembarangan. Mereka yang tak bertanggungjawab. Cuba bayangkan ya, orang yang lalu lalang di bawah ni dihempap dengan plastik sampah yang dalamnya ada botol kaca, kulit durian, najis. Lift pun katanya dah berbulan-bulan rosak, tak dibaiki. Tapi keadaan macam ni, masalah macam ni actually dihadapi oleh banyak flat di Malaysia. So, perlu ada plan menceriakan kembali flat supaya dapat meningkatkan kualiti hidup penduduk flat. Sikap sesetengah pengguna jalan raya yang suka membuang sampah sesuka hati ketika dalam perjalanan pulang berhari raya Jadi mana amat nih? dikesali. Tabiat buang Beberapa sampah gambar dan sesuka video hati. dikongsi di beberapa platform media sosial memaparkan keadaan sampah sarap bertaburan di tepi-tepi jalan, terutama di lebuh raya lingkaran tengah utama LTU menuju ke Gua Musang yang dibuang pengguna jalan raya. Sikap sesetengah pengguna jalan raya yang suka membuang sampah sesuka hati ketika Bukan dalam sampah perjalanan itu. pulang berhari raya amat dikesali.
Beberapa Nggak gambar mungkin, dan ya video kan? dikongsi di beberapa platform media sosial memaparkan keadaan sampah sarap bertaburan di tepi-tepi jalan, terutama di lebuh raya lingkaran tengah utama LTU menuju ke Gua Musang yang dibuang pengguna jalan raya. Sehubungan itu, Exco Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, IR Razali Kasim, menyarankan orang ramai agar menyediakan plastik untuk membuang sampah ketika dalam perjalanan pulang. Just following on from a couple of my other videos, this is tragic. Wow. What on earth is Mantap. going on here then? Look, I hold myself to being Kota Kinabalu. honest on my videos, right? I don't want to lie. This is not good enough. Something's Waduh. got to be done about that, Bukan man. sampah itu. Lumut mungkin, In the lumut. UK, they make us drink from paper straws and, lower our waste consumption. But where the turtles actually live, Lumut Doesn't itu, matter. guys. Aduh. Macam mana air nak mengalir? Korang tengok perangkap sampah ni pun tertutup dengan sampah. Macam mana air nak mengalir? Assalamualaikum. Ini nak salahkan siapa? Waalaikumsalam. Korang nak salahkan kerajaan? Korang nak salahkan rakyat? Dia yang sebenarnya mindset rakyat haruslah diubah. Yes. Dan kerajaan haruslah tegas. Kerajaan dah buat perangkap sampah, tapi sampah tetap banyak. Masalah sampah ni datangnya daripada segelintir mindset rakyat yang tidak bertanggungjawab. Korang boleh tengok sampah dekat sini hari-hari banyak. Yang mana ada kebiasaan buang sampah dalam longkang, buang sampah dekat sungai. Tolong stopkanlah. Jangan buang sampah dalam longkang dan sungai. Korang boleh tengok apa yang jadi. Kemungkinan boleh berlakunya banjir disebabkan sampah-sampah yang terlalu banyak. Bagaimana kita hidup di dunia ini? Sampah Sabah Malaysia. Bukan sampah ini, guys. Itu hiasan di tanah ini. Antara 2 derajat. Bersih banget ini, bro. Perkampungan setinggan dengan perumahan yang cantik dan megah. Oke, ini yang bikin geleng-geleng kepala tuh yang seperti ini. Yang tinggal di sini pati atau warga asing. Enak banget kan? Tinggal salahin orang lain, selesai gitu ya. Biasa. Waduh, banyak banget tuh hiasannya. Itu bukan sampah itu. Itu bersih banget tuh. Waduh, Wah, banyaknya botol. lautan hiasan ini. Wah, lautan botol nih. Mantap bet dah. Percaya tak? Sinilah keluarga-keluarga yang tinggal di tapak Pelupusan Sampah Bintolo, Sarawak, tanpa bekalan air dan elektrik. Waduh. Kita baca dulu ini, guys. Ramai tak percaya sehingga melawat dan melihat dengan mata sendiri. Awalnya gak ada yang percaya mungkin gitu ya. Oke, Indonesia di mata masyarakat kita tahu lah ya, kotor gitu ya, kemudian suka bergaduh gitu kan. Di mata masyarakat, nah Indonesia di mata dunia, dan saya wonderful Indonesia, guys.
Keren coy. Banyak warga asing kan. Di mana nih? Di KL. Wow, bersih sekali nih. Bukan sampah itu, hiasan. Ini hiasan pot. Sampah banyak. Bukan sampah itu. Gak mungkin lah ya kan. Banyak sangat warga asing. Sampah. Bukan sampah itu. Sampah banyak. Malu Malaysia. Jangan malu, jangan. Bukan sampah itu. Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Bersih banget Tonton itu. video sampai habis untuk lihat realita di Malaysia. Banyak orang Malaysia bilang kalau negara mereka lebih bersih dari Indonesia. Kita ulang dikit. Lebih bersih dari Indonesia. Halo, boleh? Pantai Malaysia masih bersih? Yang buang sampah di Malaysia itu orang Indonesia. Depa budaya sana kan, enak banget kan? Paling gampang nyalahin orang lain tuh paling gampang. Pandai-pandai jago, kata Malaysia. Tak pernah datang Malaysia ke. Jauh sangat Malaysia dengan Indonesia. Jadi aku ke Borneo, Malaysia untuk cari tahu kebenarannya. Sekilas terlihat bersih kan? Tapi lihatlah ini guys. Di sini aku melihat orang-orang membuang sampah sembarangan. Sampah menumpuk di jalan-jalan. Dan di lautnya sangat banyak polusi sampah. Beberapa orang Malaysia mungkin berpendapat semua sampah ini dari orang pendatang atau turis. Betul atau enggak? Tapi menurutku banyak orang Malaysia juga sama seperti orang di Asia Tenggara lainnya mengkonsumsi terlalu banyak plastik sekali pakai dan gak memiliki pengelolaan sampah yang memadai. Jadi ini bukan tentang siapa yang lebih kotor. Malaysia atau Indonesia, ini tentang kebiasaan kita. Ya guys, follow Bulu Sampah untuk lihat polusi di negara lain dan solusi juga. Nah, jadi sudah lihat guys ya videonya seperti apa. Jadi ternyata Indonesia yang katanya kotor, penuh sampah, malah lebih bersih ya daripada yang katanya lebih maju dan teratur itu. Siapa sangka gitu ya. Gak apa-apa sih. Mungkin mereka cuma lupa lihat sampah di depan mata gitu ya. Namanya juga hidup di negara yang katanya lebih bersih. Jadi lupa kalau di tempat mereka juga nggak jauh beda gitu ya. Jadi buat kalian yang suka banget ngomongin Indonesia yang katanya negara kita itu kotor gitu ya, coba deh perhatiin dulu di sekitar kalian lah gitu ya. Jangan cuman cari-cari kesalahan negara lain. Coba introspeksi diri dulu ya nggak. Semua negara itu baik Indonesia atau Malaysia itu punya masalah kebersihan. Tapi kalau cuman sibuk ngejatuhin negara lain ya kita nggak akan kemana-mana. Jadi next, sebelum ngomong coba cek dulu sampah di depan pintu rumah kalian itu sendiri, oke? Dan buat kalian yang suka ngejek Indonesia atau nganggep negara kita nggak maju gitu ya, mungkin saatnya buka mata, lihat kenyataan dan berhenti terlalu pede ngomongin orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa jaga kebersihan mulai dari diri sendiri. Terima kasih.